Saya lagi bersama dengan ownernya Monwis Foto, Wah, salah satu brand foto terbaik di Ciawi Majakuning dengan Mas Kaman Abdullah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah super Mas Habibi. Aneh anjir manggilnya Mas Habibi. Abi, sehat. Sehat Man. Luar Kamu biasa. tuh kan saya lihat dari beberapa tahun yang lalu kan sempat off tuh mengikuti hal-hal yang seperti ini kan di Ends Wedding Festival terutama. Kenapa memutuskan ikut lagi? Eh, Maaf agak deket. oke. Kalau perlu di gini pegang nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Oke. Segini. Ya segitu Oke. aman. Apa ya? Ikut lagi itu sebetulnya karena iseng sebetulnya. Enggak dong. Enggak serius. Iseng Bener. itu tidak mengeluarkan biaya. Iseng itu tidak effort mendekor. Iseng tuh kayak Faim tuh iseng tuh. Kalau Fahim bukan iseng. Kalau Fahim bukan iseng, apa perlu diceritain? Oke. Gimana? Selain iseng. Jadi sebetulnya kemarin itu kayak lagi nongkrong terus tiba-tiba di belakang itu ada teman-teman band wedding gitu ngobrol. Hmm. Mereka bilang ada pameran dan lain terus kayak, kok seru, kok menarik, udah lama juga nggak ikut gitu kan. Hmm. Karena kan sebetulnya 5 sampai 6 lebih malah hampir 8 tahun ke belakang kan Monus betul-betul fokus untuk coba berdikari ya. Berapa? Berdikari. Berdikari. Iya, berdiri di kaki sendiri. Iya, Maksudnya berdiri di kaki iya, sendiri itu iya. kayak benar-benar kita coba untuk trial error semua sistem, trial error semua apapun hal negatif yang pernah ada gitu kan. Gimana cara kita bisa dapat klien gitu, couple, tapi tanpa bantuan dari vendor-vendor yang ada di wedding gitu. Oke. Kayak kita betul-betul maksimalin kita punya exposure, gimana caranya kuat di branding image dan lain-lain. Sampai akhirnya kita alhamdulillah sampai sekarang survive. Bahkan kita ngerasa bahwa ini lebih dari apa yang sudah kita bayangkan sebelumnya. Gitu. Salah satunya menurut kamu faktor apa? Kalau misalnya eh, pasti sih faktor Tuhan ya. Tapi kalau misalnya iyalah itu kan udah karena kan kita kan hablum minallah dan hablum Iya. gitu Ini kan. beda nih kaman sekarang sama kaman dahulu nih. Enggak itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau misalnya kita kesampingkan itu support system sih ya. Support system itu kayak siapa orang yang ada di dekat kita yang kemudian dia nggak pernah lelah untuk selalu ngasih support ke kita sih. Ya. Kayak gitu, yang selalu ngingetin segala macam, bantu nge-manage ini itu segala macam, terus juga kita pun terus dipecut untuk lakuin hal-hal yang di luar nalar itu tadi. Kayak gitu, kayak push break the boundaries kayak gitu loh. Pokoknya seru sih. Ternyata asik jalan sendiri gitu. Dan jawabannya support system yang terbaiknya siapa? Ya kalau buat saya pribadi istri. Oh, oke. Hmm. Istri ya. Ya, Istri yang bang. Oh. Dibahas. Loh, kok ya enggak kan kita kan ngobrol. Ya pokoknya kan Gini. Monbus kan 3 admin gitu aja. Kita itu kan sudah hampir 1 dekade kan, 10 tahun lebih kita menjalani lah. karir ini. Dan kamu tuh kalau bicara istri kan ada sih satu dua tiga. Ini harusnya istrinya datang ke sini nih. Harusnya bisa sudah berdamai dengan itu harusnya. Oh, damai. Dia udah berdamai dengan semua masa lalunya, saya pun begitu. Jadi makanya kenapa akhirnya kita sekarang kayak betul-betul fokus banget untuk gimana caranya kita punya ini kontainer atau kita punya kapal modus ini melaju dengan very stable. Tidak terlalu kencang tapi juga tidak lambat, tapi dia kayak tetap jalan kayak gitu, dan jalannya bukan mengarah ke apa ya, kita jalannya coba untuk kita cari tengah lautan yang badainya lebih tinggi lagi untuk kita coba lewatin. Kadang kayak gitu loh Bu. Kayak kita bikin program apa, kita jalan kemana yang kita nggak pernah ngebayangin itu, terus tiba-tiba kita berhasil ngaluin kayak gitu tuh kayak achieve banget gitu loh. Dan itu tuh nggak mungkin kayak nggak ada yang tahu deh, cuman kita berdua yang tahu. Hanya kalian berdua dan Tuhan yang tahu. Iya betul, makanya kita kayak sesantai ini akhirnya, meskipun ya gitulah pokoknya seru. Seru. Dan gini. Kamu kan sebenarnya bukan pribumi ya, dalam bahasa kasarnya tuh
lu tuh bukan orang sini gitu kan. Apa yang membuat kamu memutuskan membesarkan sayap atau fokus di Cirebon? Kenapa kamu tidak berkibar di daerahmu di Indramayu sana? Apa yang memutuskan kamu untuk berkibar ke Ya itu Cirebon? kan gara-gara butik ulah. Wah ini flashback lagi, nanti bahaya nih kalau flashback ke belakang nih. Itu kan awal mulanya kan gara-gara. Enggak, sebetulnya gini. Bukan oh ya, sorry. 2000 Atau karena market yang menurut kamu bagus dari sisi apa namanya, klien-kliennya mungkin, atau tapi saya yakin Indramayu pun banyak market yang bisa diambil. kalau boleh jujur sih dari gini. Sampai di awal tahun 2023 kok Mornis itu kita masih mainan di area Ciayu Majakuning. Tapi sorry, 2022. Nah, di 2022 pertengahan sampai sekarang di 2024 itu Mornis udah mulai ekspansi. Kita coba market di luar dari Ciayu Majakuning. Jadi kita tuh menyatakan diri pada tahun 2022 pertengahan untuk kayak rebranding, bukan rebranding tapi kayak reborn untuk ngejar market luar. Kita tuh kayak brand baru yang tiba-tiba ada di luar dan mencoba untuk mencapai seluruh Indonesia. Kayak gitu. Awalnya kita hanya fokus di Jakarta, Bandung, Semarang di tahun pertama, dan itu tuh menurut kita as a new brand yang coba nge-reach market baru tuh kayak lumayan gitu loh. Lumayan. Mungkin karena sudah lama juga kan kayak gitu. Iya. Jadi sejujurnya sih malah kita sekarang demand kita tuh, request kita atau leads kita tuh kayak 80% lebih banyak dari luar kota Ciayu Majakuning daripada Majakuning ya, Ciayu Majakuning. Oh justru dari luar Ciayu Majakuning. Betul. Kayak kita misalnya dalam misalnya sebulan prewed itu tuh kayak 20%-nya paling Cirebon, 80%-nya semuanya luar kota. Gitu. Terus saya ngelihat sekarang dulu Monwis itu sempat ada yang namanya Monwis Class, terus workshop segala macam. Nah, apa yang membuat kamu mendirikan, dan itu motivasinya apa untuk? Motivasi awalnya adalah saya pengen, sebetulnya bukan hanya saya tapi juga teman-teman yang ada di Cirebon dan sekitarnya itu kita punya perubahan mindset, punya perubahan gaya berpikir, punya perubahan sistem dan lain yang lebih baik yang kita tidak tahu gitu loh. Jadi saya punya idola-idola di luar sana. Sebetulnya kan Morris Class kan bukan Kaman yang jadi narasumber. Jembatan. Jadi saya punya idola-idola di luar sana yang menurut saya bagus. Saya tarik, saya minta beliau-beliau ini untuk datang ke kota saya. Silahkan sharing semua ilmunya dengan teman-teman yang ada di sini, kayak gitu. Dan itu tuh bukan berarti saya untung. Saya lebih banyak boncos, Bi. Enggak lah. Serius, dari 11 kali saya bikin Morris Class hanya 1 kali untung, sisanya semua boncos. Dan kalau ditotalin saya bisa beli GFX. Sumpah. Yakin nih? Yakin. Harus saya bongkar dapurnya nih. Serius. Total kerugian saya bisa sampai beli GFX. Enggak, tapi buat saya duit itu bukan segalanya ya. Dengan ilmu itu buat saya, dengan kamu mendatangkan orang yang menurut kamu itu adalah kamu mendapatkan inputan baru kan dari situ. Tujuan utamanya mungkin salah satunya itu kan. Betul. Dan link betul, networking, dan itu menurut saya sorry ya, mungkin ya cerdas, jenius, dan mungkin ya itu yang bisa kamu lakukan untuk kamu mendapatkan sesuatu yang besar di selain dari foto. Dan saya lihat kamu sekarang tidak hanya fokus di situ, kamu juga jualan preset, tapi ngomong-ngomong itu kita ngobrol aja ya. Saya juga mau lah belajar untuk hal-hal yang seperti itu. Sekarang tuh eranya era digital download. Betul. Nah, ini sharing aja kan, kamu sudah pengalaman di bidang itu. Saya mungkin akan tertarik tapi dengan versi yang berbeda. Iya. Contoh ya. Banyak hal orang-orang yang pengen mendapatkan keturunan. Nah, saya tuh pengen teman bikin digital downloadnya terus kita jual. Posisi yang bagus ya. Ya. Atau gimana? Lo enggak. Gini. Banyak orang yang nanya ke saya ke DM tentang, Mas gimana sih caranya biar anak kembar? Mas saya sudah puluhan tahun nih belum punya keturunan. Nah itu tuh saya bisa ceritakan di digital download kan harusnya. Iya, betul. Dan bisa kita jual kan. Betul. Benar Banget nggak? bisa.
Nah itu saya mau belajar tuh yang Jangankan itu, link YouTube pun kita jual bisa. referensi link YouTube. Mm-mm. Hmm. Itu bisa kayak misalnya Padahal orang dapat itu tuh gratis sama, tapi karena kita yang mereferensikan akhirnya kita kita dapat bisa gitu. dapat deh. Jadi kita jual linknya doang, kayak gitu, kayak gitu. Karena kan mereka mungkin awalnya bingung dengan Pengen tahu informasi. keywordnya apa, kayak gitu-gitu. Itu jadi sebetulnya semua hal yang sifatnya digital bisa dijual sih, kayak gitu. Iya, itu sih menarik nih. Nanti kita akan ngobrol banyak di belakang kamera ya tentang digital download karena cuannya katanya sih lumayan. Saya lihat-lihat. Jadi dia tuh udah ongkang-ongkang juga kayaknya udah dapet duit. Passive income disebutnya, bener gak? Iya betul. Ya tapi enggak lah, enggak seindah itulah. Maksudnya selalu apa ya, selalu butuh upgrade baru karena saya lihat ketika ada satu orang yang kemudian berhasil melakukan, maka yang lain juga akan berbondong-bondong melakukan Iya. hal yang sama. Makanya harus selalu untuk terus adaptif. Iya, tapi ya kalau versi fotografi ya, tapi kalau untuk versi yang saya itu kayaknya universal. Jadi makanya parketnya lebih luas. Sebetulnya marketnya harusnya bisa lebih luas. Betul. Dan karena melihat kemungkinan target marketnya adalah ibu-ibu dan tingkat keinginannya tinggi, harusnya sih ya minimal 1.000 kali download lah. Kalinya berapa tuh? Dikali 100.000. Itu full 100% buat kita ya? Enggak, tergantung ininya, apa kamu pakai link yang mana. Kayak misalnya kalau di link ID kan dia ada potongannya berapa persen adminnya, tapi kecil kok. Kecil. Nggak nyampe. Ya kalau misalnya Kalau link ID itu kita member gitu ya? ya Terus ada potongan ketika tetap ada potongan, meskipun member tetap ada potongan itu. menarik. Jadi saya coba banyak belajar. Pengen belajar hal-hal yang baru sebenarnya gitu kan. Iya, Kayak iya. sekarang saya upgrade nih. Nggak hanya jualan foto, sekarang jualan kopi juga. Sekarang disponsori oleh Kopi Kelingan. Kamu udah nyoba gimana rasanya? Review jujur ya. Dari semua yang pernah kamu coba, terutama kopi keliling, kopi kelingan itu seperti apa? Jujur Jangan pers nih di depan kamera. jujur ya, ini bener jujur nih. Iya, jujur. Oke, saya nggak pernah nyoba kopi keliling, Baru kali ini. baru kali nyoba kopi keliling. Dan Buat saya yang suka creamy, ini enak. oke. Jujur ya, Iya, karena iya. saya suka creamy ya, Bi. Jadi saya suka creamy, suka Berarti yang kamu nggak suka kopi yang strong? Enggak. Saya bukan tipe kopi yang strong. Saya lumayan agak suka manis sebetulnya, makanya Harus seorang hukum aja bisa terinfluence untuk ngecip. Dulu dia sempet ngomongnya aja. nge-gym kok, tapi emang nge-gym kan. Ya, sekali kan orang. Itu nge-gym sekali seminggu gak bisa pakai baju. Soalnya saya kerja dokter, kata dokter kalau sakit istirahat, kalau ada istirahat. Ya sama siapa yang memutuskan untuk tidak kerja Kelas, sama siapa? kelas. Oke, terima kasih banyak. Bye.